Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, awal tahun penuh kejutan. Ada yang pergi, tapi akan ada yang terbaik datang dalam hidupmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the World, ada Two of Wands, ada the Moon, ada Justice, dan ada Four of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia atau tentang seseorang, siapa aja ya. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada the World. Kayaknya untuk sebagian kamu ada yang mengalami perpisahan, ada yang kehilangan di sini, tetapi nanti akan ada seseorang yang datang, seseorang yang hadir, seseorang yang akan membuat kamu merasa Artinya kehilangan kamu akan tergantikan, itu artinya. Kehilangan kamu akan tergantikan dengan sesuatu atau seseorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi memang saya merasakan ada sebagian kamu yang mungkin baru saja berpisah, atau mungkin bercerai, atau mungkin ini sudah lewat ya, sudah cukup lama terlewati. Tapi pada akhirnya saya merasakan akan ada yang hadir nantinya. Bisa tentang pertemuan tak terduga dengan sosok yang akan benar-benar bikin hidup kamu itu ceria lagi, bikin hidup kamu berwarna lagi, bikin kamu bisa kembali tersenyum lepas ya. Beda, kayaknya senyuman itu benar-benar dari hati yang bikin kamu itu kayak bisa bernafas lebih lega, lebih bisa jadi diri kamu sendiri. Seakan-akan sudah tidak ada lagi tekanan, seakan-akan sudah tidak ada lagi beban dalam pikiran, dalam perasaan, atau dalam kehidupan kamu. Artinya kamu sudah lebih bahagia, itu intinya. Kamu sudah lebih bahagia dengan kehadiran seseorang ini. Jadi perpisahan atau kehilangan yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kamu itu bukan akhir ya, bukan akhir dari segalanya, tetapi justru itu adalah awal yang baru yang akan segera dimulai. Artinya kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang akan mampu mengubah nasib kamu. Kelimpahan, kesejahteraan, kebahagiaan yang terpenting, ketenangan dalam jiwa, itu yang akan kamu dapatkan nantinya. Jadi ada yang mungkin sudah cukup lama dalam kesendirian, ada yang sudah cukup lama dalam penderitaan, ada yang sudah cukup lama menjalani hidup sebagai orang tua tunggal yang harus berjuang sendiri, menafkahi
berdiri di kaki kamu sendiri, membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Tapi pada akhirnya di sini pelan-pelan akan ada seseorang yang akan membuat kamu seolah-olah beban itu akan hilang. Oke? Seseorang yang akan menghilangkan beban yang ada dalam pikiran, perasaan, atau kehidupan kamu nantinya. Jadi ini kamu rasa mungkin ini adalah hal yang mustahil ya. Tapi hal mustahil, keajaiban itu bisa datang sama siapa aja. Tidak terkecuali juga bisa datang dalam kehidupan kamu. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik bahwa yang terbaik itu akan benar-benar ada, hadir dalam kehidupan kamu. Di sini ada two of one. Saya juga melihat ini sebuah pertemuan ya. Akan ada pertemuan dengan seseorang yang mungkin sudah cukup lama ya mantau kamu, sudah cukup lama kayaknya peduli sama kamu atau melihat kamu mungkin dari kejauhan, memperhatikan kamu. Tapi mungkin masih takut-takut karena mungkin dulunya kamu masih punya pasangan. Tapi di saat kamu sudah sendiri, dia barulah berani untuk mendekat kepada kamu. Ini bisa tentang orang yang pernah ada dulunya di masa lalu kamu, tapi mungkin terpisah karena alasan ya. Banyak alasannya, mungkin karena jarak waktu atau memang perbedaan atau apapun di sini, atau mungkin saat itu dia berusaha untuk memperjuangkan hidupnya. Tapi pada akhirnya di saat dia sudah lebih siap, di saat dia tahu saat ini kamu sendiri, dia barulah berani untuk mendekat. Meski masih dalam maju mundur ya, karena mungkin dia takut nantinya ada penolakan dari kamu yang pada akhirnya bisa saja hubungan pertemanan itu dingin nantinya. Karena mungkin ini bisa tentang kamu sudah cukup lama kenal sama dia. Oke? Jadi ada hal-hal yang mungkin membuat dia ragu untuk mendekat kepada kamu. Ya, tapi pada akhirnya dia akan ada momennya nanti, ada waktunya dia akan berani untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam perasaannya terhadap kamu. Karena dia sebenarnya sudah cukup lama memperhatikan kamu. Tapi saat ini ya dia sudah bersiap. Artinya dia sudah lebih mempersiapkan sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu. Oke? Ada. Atau bisa tentang ini tidak hanya tentang orang di masa lalu ya, tetapi juga ada orang yang baru kamu kenal tetapi chemistry-nya begitu dapat ya, dalam. Ada hal yang memang nyampe ke dalam hati kamu. Ada ketulusan, ada energi yang nyampe ke perasaan kamu yang bikin kamu yakin ini adalah yang terbaik. Ada demun, kayaknya ada aja jalannya di sini ya. Ada aja jalannya kamu dipertemukan dengan seseorang ini. Bisa tentang ada teman yang mempertemukan, ada yang mengatur, atau mungkin ada keluarga yang mungkin menjodohkan di sini, mengatur pertemuan kamu dengan seseorang ini. Ada juga. Tapi artinya ada aja jalannya. Artinya Tuhan memberikan jalan untuk kamu bertemu dengan seseorang yang akan benar-benar mampu mengubah nasib hidup kamu. Jadi ini tidak hanya ada dalam kayak hanya angan-angan atau khayalan, tetapi ini bisa saja salah satu hal yang menjadi doa kamu, harapan kamu, impian kamu yang akan benar-benar terwujud nyata. Oke, jadi bukan berarti apapun yang pernah kamu rasakan dulu tentang kegagalan atau kehilangan, bukan berarti itu adalah akhir ya, tapi ternyata ada sesuatu hal yang akan dimulai dalam kehidupan kamu yang mungkin tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga, atau bahkan mendapatkan sesuatu hal yang kayak melebihi dari ekspektasi kamu. Itu bisa saja terjadi. Oke, di sini ada justice. Ini juga tentang keadilan ya, keadilan dalam hidup. Sebenarnya keadilan itu ada, cuman terkadang ada sebagian kita yang mungkin kurang menyadari. Di saat kamu dipertemukan dengan orang yang tepat, ya mungkin sebelumnya kamu dipertemukan dengan orang yang salah, artinya itu adalah keadilan untuk kamu. Di saat kehilangan kamu digantikan dengan sesuatu hal yang lebih baik, itu adalah keadilan untuk kamu. Oke, ada hal-hal yang mungkin tanpa kamu sadari. Artinya keadilan itu
ada sebenarnya dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus lebih peka, harus lebih bisa menghargai apa yang kamu miliki saat ini. Dan yakin apa yang kamu miliki saat ini itu adalah yang terbaik untuk kamu. Jadi jangan berpikir, kenapa ya hidup saya selalu gagal, kenapa ya selalu terpuruk, kenapa selalu sedih, kenapa selalu ketemu dengan orang yang salah. Ada sebagian kamu yang mungkin berpikir seperti itu. Tetapi yakin itu akan ada akhirnya nantinya. Akan ada sesuatu hal yang akan membuat kamu, oh ternyata ini loh jawaban dari apa yang kamu pertanyakan selama ini. Ini loh jawaban kenapa selama ini kamu dipertemukan dengan orang yang salah, orang yang toksik, orang yang manipulatif. Karena ada sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang luar biasa untuk kamu. Jadi selalu ada alasan, selalu ada sebab dan akibat kenapa semua menimpa kehidupan kamu. Karena bisa saja itu adalah salah satu hal yang akan menaikkan derajat kehidupan kamu. Karena biasanya untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik itu terkadang ada ujiannya ya, ada cobaannya. Karena dari situ nantinya kamu akan lebih bisa menjaga apa yang menjadi milik kamu. Karena kamu sadar gak mudah untuk sampai di titik ini. Banyak hal yang harus kamu lewati. Dan karena itu nantinya kamu lebih bisa menjaga, melindungi tentang apa yang sudah kamu miliki itu. Oke? Ada Four of Cups ya. Hidup terkadang tidak lepas ya dari, kadang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang bikin kita marah, kadang bikin kita emosi, baik itu tentang pekerjaan, atau mungkin dengan bisnis kamu, atau hubungan kamu. Ada aja yang kadang gak sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Tetapi itulah hidup, itulah dinamikanya. Kamu harus bisa kontrol diri kamu ya, karena meski banyak hal yang tidak bisa kamu kendalikan, tapi pastikan kamu mampu untuk kendalikan diri kamu ya. Kayak berusaha untuk lebih tenang, berusaha untuk lebih bisa menghadapi apapun situasinya. Karena hidup terkadang memang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi kita mampu untuk kontrol diri kita untuk bisa menjalani, menghadapi apapun yang mungkin memang sudah ditakdirkan, sudah digariskan. Tetapi yakin ya, kamu nantinya akan lebih dewasa di saat ada kegagalan, jatuh bangun dalam hidup. Artinya itu akan lebih bisa buat kamu struggle, bikin kamu lebih dewasa dalam menghadapi apapun ujian, cobaan dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada super attractor. Di sini ada force of faith. Nah, feeling good. Ada the universe. Dan di sini ada super attractor. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ya, artinya di sini kamu punya punya mental yang mungkin tidak semua orang miliki ya. Karena mungkin ada jatuh bangun dalam hidup kamu, ada kegagalan yang mungkin berulang yang pernah kamu alami, tetapi kamu punya mental yang kuat ya. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu ya, artinya kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapinya. Artinya Tuhan tahu kamu kuat untuk bisa menanggung apapun, untuk bisa menghadapi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Ya, kayaknya di sini meski ada kesulitan, meski ada hambatan, tapi akan ada kemudahan juga. Jadi nggak akan selamanya kamu dalam kesulitan atau dalam penderitaan ya. Nanti akan ada akhirnya. Penderitaan itu, kekecewaan itu akan ada akhirnya. Jadi berusaha untuk yang mungkin tentang kehilangan ya, tentang gagal dulunya, kamu sudah lebih memaafkan tentang orang-orang yang pernah nyakitin perasaan kamu, orang-orang yang ninggalin kamu. Ya mungkin kalau nggak ditinggalin, kamu nggak akan ketemu dengan orang yang tepat. Artinya itu alasannya ya.
Artinya kamu mampu untuk lebih menumbuhkan pikiran positif dalam diri kamu. Karena jika kamu tidak mengalami sebuah perpisahan dengan seseorang ini, belum tentu kamu akan bisa ketemu dengan orang yang tepat. Jadi semua yang terjadi itu punya alasannya. Jadi ya udah, maafkan apa yang pernah terjadi di masa lalu tentang siapapun atau apapun yang pernah nyakitin perasaan kamu. Karena ternyata ya mungkin setelah kamu bertemu dengan orang yang mungkin toksik ya, manipulatif, ya barulah kamu bertemu dengan seseorang yang tepat. Karena itulah hidup, terkadang ada dinamikanya. Yang terpenting kamu di sini mampu untuk lebih bisa merasakan mana yang terbaik untuk kamu dan mana yang tidak. Artinya kamu harus tetap realistis ya. Kamu harus tetap menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Jangan asal-asalan, jangan ngambil keputusan berdasarkan hawa nafsu atau keinginan sesaat. Penting untuk kamu pertimbangkan ya, penting untuk kamu lebih bisa tahu resiko, lebih bisa tahu dampaknya. Jangan asal-asalan yang mungkin pernah bikin kamu menyesal dulunya, jangan sampai terjadi lagi. Jadi di sini ya saya melihat memang hidup terkadang selalu ya dihadapkan dengan beberapa pilihan, tetapi kamu akan tahu lebih peka apa yang terbaik, apa yang benar-benar kamu butuhkan dalam hidup kamu. Mungkin tentang seseorang ya mungkin berbeda ya mungkin dulunya kamu inginnya seseorang yang seperti ini, tetapi saat ini kamu menginginkan atau membutuhkan seseorang yang bisa menjadi pendamping, partner, yang punya tujuan. Ya mungkin dulunya hanya main-main, hanya buang-buang waktu, tapi ya untuk saat ini tentunya kamu menginginkan sesuatu hal yang punya masa depan, menginginkan sesuatu hal yang berkomitmen. Artinya itu adalah perubahan kecil tetapi akan membawa perubahan besar nantinya dalam kehidupan kamu. Awali perubahan itu dari dalam diri kamu ya, dengan memilih dan memutuskan sesuatu hal yang tepat dalam kehidupan kamu. Yang pada akhirnya dengan kamu lebih selektif, lebih peka, lebih sensitif, pada akhirnya kamu akan mampu untuk memilih yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, apapun yang saat ini sedang kamu jalani, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah ya, untuk tetap menerima kenyataan, untuk tidak lari dari apapun kenyataan yang ada, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.